Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Hari ini hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021. Pagi ini, saya akan membaca sebuah buku berjudul Mindset, Mengerti Kekuatan Pola Pikir untuk Perubahan Besar dalam Hidup Anda. Buku ini ditulis oleh Carol S. Dweck, PhD. Dan buku edisi bahasa Indonesia yang saya baca ini diterbitkan oleh Baca, PT Bentara Aksara Cahaya, cetakan kedua tahun 2017. Pagi ini saya akan membacakan bab ke-6 yang berjudul Orang Tua, Guru, dan Pelatih, Dari Mana Mindset Berasal. Subbab yang akan saya bacakan adalah Anak-anak meneruskan pesan itu, mulai dari halaman 271. Halaman 271. Anak-anak meneruskan pesan. Cara lain agar kita mengetahui bahwa anak-anak mempelajari pesan-pesan ini adalah dengan cara melihat cara mereka meneruskan pesan-pesan yang mereka terima. Bahkan, anak-anak kecil pun sudah siap meneruskan kearifan yang mereka pelajari. Kami pernah bertanya kepada anak-anak kelas 2, nasihat apa yang akan kamu berikan kepada seorang anak di kelasmu yang mengalami kesulitan dalam matematika? Inilah nasihat dari seorang anak bermindset tumbuh atau bermindset kembang. Halaman 272. Apakah kamu sudah lama berhenti mengerjakan soal itu? Apakah kamu sudah berpikir selama 1 menit? Jika memang sudah, maka kamu harus berpikir untuk waktu yang lama, mungkin 2 menit. Dan jika kamu belum dapat memahaminya, kamu harus membaca soalnya sekali lagi. Jika kamu juga masih belum dapat memahaminya, angkatlah tanganmu dan tanyakan kepada ibu guru. Bukankah itu hebat? Nasihat dari anak-anak bermindset tetap nyaris tidak berguna sama sekali. Lantaran tidak ada resep untuk meraih kesuksesan dalam mindset tetap. Nasihat mereka cenderung singkat dan manis. Mereka berkata, "Aku juga sedih." Itu adalah ungkapan seorang anak ketika menyatakan bahwa dia turut bersedih dengan keadaan temannya. Bahkan, bayi pun dapat meneruskan pesan-pesan yang mereka terima. Mary Main dan Carol George pernah meneliti anak-anak yang diperlakukan tidak semestinya atau abused children. Abused children itu anak-anak yang pernah disakiti secara fisik atau secara seksual. Mary Main dan Carol George pernah meneliti anak-anak yang diperlakukan tidak semestinya atau abused children, yang selalu dihakimi dan dihukum oleh orang tua mereka karena menangis atau bertengkar. Orang tua yang berperilaku tidak layak tersebut sering tidak memahami bahwa tangisan anak-anak merupakan isyarat dari kebutuhan-kebutuhan mereka, atau bahwa bayi tidak dapat berhenti menangis karena diperintah. Namun, orang tua seperti ini menghakimi anak tersebut sebagai pembangkang, bandel, atau nakal hanya karena dia menangis. Main dan George kemudian mengamati anak-anak yang pernah di-abuse atau disiksa ini oleh orang tuanya. Usia anak-anak ini rata-rata antara 1 sampai dengan 3 tahun. Main dan George menyaksikan bahwa anak-anak yang diperlakukan tidak semestinya ini dalam setting perawatan mereka sehari-hari. Mengamati bagaimana mereka bereaksi ketika anak-anak lain mengalami kesulitan dan menangis. Anak-anak yang pernah diperlakukan tidak semestinya ini kemudian sering marah-marah kepada anak-anak lain yang sedang kesulitan. Bahkan, sebagian mencoba menyerang anak lain. Mereka ini anak-anak yang pernah di-abuse itu ya. Mereka telah mendapatkan pesan bahwa anak-anak yang menangis harus dihakimi atau dihukum. Ini karena orang tua yang jahat tadi ya, ketika anak-anak ini menangis terus dipukul sama orang tuanya. Sehingga kemudian mereka menganggap bahwa kalau ada anak lain yang dalam kesulitan terus nangis, ya mereka juga harus lakukan itu kepada teman lainnya. Kasihan ya. Halaman 273. Kita sering berpikir bahwa warisan perlakuan tidak layak diteruskan kepada orang lain ketika korban-korban perlakuan yang tidak semestinya tersebut sudah menjadi orang tua. Tetapi penelitian yang mengagumkan ini menunjukkan bahwa anak-anak cepat mengambil pelajaran yang mereka terima itu. Omong-omong, bagaimana reaksi anak-anak yang diperlakukan sebagaimana mestinya terhadap teman sekelas mereka yang sedang kesusahan? Nah, mereka menunjukkan simpati.
Banyak di antara mereka yang mendekati anak yang sedang menangis tersebut untuk mencari tahu apa yang salah dan apakah mereka bisa membantunya. Halaman 273. Bukankah ini pelajaran disiplin? Banyak orang tua beranggapan bahwa ketika mereka menghakimi dan menghukum, sebenarnya sedang memberi pelajaran. Seperti dalam ungkapan, "Aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan." Mereka memberi pelajaran kepada anak-anak. Jika anak-anak tersebut menentang aturan-aturan atau nilai-nilai orang tua, maka inilah yang akan terjadi. Anak-anak akan dihakimi dan dihukum. Mereka tidak mengajari anak-anak cara untuk menyelesaikan persoalan, serta sampai pada keputusan-keputusan etis dan dewasa dengan pemikiran mereka sendiri. Banyak sekali kesempatan, tetapi mereka tidak mengajari anak-anak bahwa saluran-saluran komunikasi itu ada dan selalu terbuka. Ilustrasi. Alyssa yang berusia 16 tahun datang menemui ibunya dan mengatakan bahwa dia dan teman-temannya ingin mencoba alkohol. Catatan, ini bukunya ditulis di Amerika, jadi mereka mungkin terbiasa meminum alkohol di usia tertentu ya. Alyssa yang berusia 16 tahun datang menemui ibunya dan mengatakan bahwa dia dan teman-temannya ingin mencoba alkohol. Dapatkah dia mengundang mereka semua untuk menghadiri pesta koktail? Kelihatannya, hal ini mungkin tampak memalukan, tapi inilah maksud Alyssa. Dia dan teman-temannya telah menghadiri banyak pesta di mana alkohol tersedia. Tetapi mereka tidak ingin mencobanya dalam situasi di mana mereka tidak merasa aman dan terkendali. Mereka juga tidak ingin mencoba mengendarai mobil ke rumah setelah minum. Mereka ingin mencoba alkohol dalam situasi yang diawasi dengan izin orang tua mereka, di mana orang tua mereka bisa datang dan menjemput mereka setelah itu. Tidak masalah apakah orang tua Alyssa mengizinkan atau tidak. Mereka telah melakukan diskusi yang sebenarnya mengenai masalah tersebut. Mereka telah melakukan diskusi yang jauh lebih instruktif daripada permintaan izin yang diikuti dengan penolakan yang memalukan, penuh kemarahan, dan penuh penghakiman. Ini bukan berarti bahwa orang tua bermindset tumbuh selalu menuruti dan memanjakan anak-anaknya ya. Tidak sama sekali. Mereka menetapkan standar yang tinggi, tetapi mereka mengajari anak-anak cara meraih standar-standar tersebut. Mereka mengatakan tidak. Tetapi tidaknya mereka ini adalah tidak yang adil, bijaksana, dan penuh penghargaan. Lain kali, jika Anda berada dalam posisi untuk mendisiplinkan diri, tanyakan kepada diri sendiri, apa sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan di sini? Apakah saya akan menghakimi dan menghukum kamu? Atau saya akan membantumu berpikir dan belajar? Baik, teman-teman, itu adalah akhir dari bagian yang akan saya baca pada pagi hari ini. Hari ini saya membaca bab 6 yang berjudul Orang Tua, Guru, dan Pelatih, dari mana mindset berasal. Subbab yang saya bacakan tadi adalah anak-anak meneruskan pesan itu. Pagi ini saya membaca mulai halaman 271 sampai dengan halaman 274. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan saya pagi ini. Semoga apa yang saya bacakan pagi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk anak-anak kita dan murid-murid kita. Sampai jumpa di bacaan mindset berikutnya. Selamat pagi, selamat berkarya. Saya Evi Sayono.